Baik, bertemu lagi di praktikum pemrograman mobile. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengintegrasikan navigasi di project kita. Sebelumnya kan kita hanya punya satu halaman gitu ya, dengan dua bagian seperti ini. Ada bagian untuk form, kemudian ada bagian untuk data gitu ya. Kita akan pisahkan halaman tersebut ya jadi dua halaman. Jadi kita akan buat beberapa halaman gitu ya, mungkin dengan home jadi 3 gitu. Nah, pertama kita akan menggunakan library namanya Navigation Compose. Kalau di sini 253, kalau saya lihat di website Android itu sudah 277 ya. Kita coba 277, kemudian kita buat ininya, deklarasi library-nya, dependensinya, grupnya adalah androidx.navigation, kemudian name-nya navigation state compose, dan version drive-nya mengacu pada navigation compose yang tadi. Kemudian kita langsung saja ke build.gradle.kts yang di sini ya, yang modul aplikasi, modul app. Kita tambahkan implementation Android libs.navigation.compose. Di sini masih merah karena harusnya kita sinkronisasi dulu di sininya ya. Kita akan lakukan sinkronisasi sekaligus. Oke, kita tunggu sudah selesai. Ya, ini tidak ada error. Mungkin kalau di komputer lain, kalau yang belum pernah mendownload library-nya mungkin agak lama ya, karena saya sudah pernah mendownload jadi cukup cepat. Oke, kemudian kita beralih ke paket screens. Nah, di sini kan kita sudah punya 3 screen sebetulnya ya. Form to do, list to do, dan to do screen. To do screen ini kita akan ubah mungkin nanti jadi menu utama gitu ya, atau ya kita ganti aja di sekalian. Jadi kita akan buat home screen ini untuk menu utama. Ini tipenya file, composable, kemudian ini home screen. Kemudian satu parameter modifier kita berikan default ya, defaultnya adalah modifier. Nah, ini nanti kita isi, nggak perlu pakai to do lah. Nah, kemudian kita buat sekarang main screen-nya. Main screen ini sebetulnya ya untuk apa ya namanya, kalau di web itu kan ada yang namanya single page application ya, SPA gitu. Nah, ini untuk page utamanya gitu. Jadi nanti main activity akan membuka ini gitu. Ini sebenarnya nggak perlu kalau di sini ya. Nah, kita akan menggunakan saya lupa belum menyalakan server API. Oke, sudah. Nah, oke, kita kembali ke sini. Jadi kita akan menggunakan komponen scaffold. Komponen scaffold ini, ini langsung kontennya ada. Kita bisa mengambil parameter inner padding. Jadi inner padding itu padding di dalam scaffold supaya sinkron gitu ya, nggak offside gitu ke luar scaffoldnya gitu. Sebetulnya scaffold ini punya beberapa parameter ya. Contohnya di sini ada top bar, bottom bar gitu, floating action button gitu ya, yang bisa kita kelola juga gitu. Tapi kita akan langsung saja dulu ke ininya ya, ke
konten. Jadi kita hanya akan menggunakan scaffold ini untuk penampung nav host. Nah, ini kita perlu menambahkan nav controller. Remember nav controller. Oke. Jadi ini nav controllernya. Nah, grafnya kita ubah menjadi start destination. Nah, start destination itu di sini sebetulnya mirip dengan URL atau URI gitu ya di web. Nah, kita bisa menggunakan teks seperti ini untuk pengalamatan halaman-halamannya. Contoh untuk halaman home ini akan saya beri nama home gitu biasa. Nah, deklarasi atau definisi rutenya di mana ya di sini. Nah, di sini composable, rutenya apa? Home misalnya. Nah, kemudian di bawah ini sudah diberitahu kita panggil composable-nya. Nah, tadi kan home screen ini punya satu parameter ya, modifier. Nah, di sini modifiernya itu kita isi. Yang penting itu paddingnya dilemparkan dari scaffold supaya sinkron gitu. Nah, kemudian yang kedua kita buat list aja mungkin ya. Nah, list to do screen ini kita akan ubah menjadi ini ya, halaman sendiri gitu ya, halaman standalone gitu. Nah, list screen sudah list to do screen ya. List to do screen, kemudian selanjutnya adalah form. Untuk form ini juga sama, form to do screen ini oh iya ini ya paddingnya jadinya dihapus ya seperti ini. Jadi kita ubah modifiernya dari parameter. Untuk list to do screen juga sama ya, kita modifiernya kita ambil dari parameter gitu. Kemudian kita bisa tambahkan konfigurasi yang lain gitu. Contohnya di sini fill max width gitu. Ini juga sama, fill max width gitu. Tadi untuk padding yang tadi kan 10 dp itu kita hapus. Kita ambil aja yang dari inner padding ini. Ini untuk form to do screen juga sama, kita tampilkan di sini ya. Nah, kemudian di sini ini start destination yang home ya. Di main activity jadinya kita akan panggil main screen. Oke. Nah, jadi sebetulnya ini sudah tidak kita gunakan lagi, ini sudah dim ya atau mati gitu ininya, abu-abu. Kita bisa hapus sebetulnya. Kita coba hapus ya. Oke. Nah, ini paling dari importnya tuh harus dihapus juga. Ini kita sekalian rapikan importnya. Oke. Nah, ke sini, nah mungkin di home screen kita tambahkan sekarang, kita buat sebuah kolom aja ya. Kolom ini modifiernya dari dari parameter, kemudian fill max width gitu. Ini selamat datang misalnya ya, kita tampilkan. Nah, kalau kolom itu kan ke bawah ya. Nah, ini selamat datangnya kita buat horizontal alignment-nya, center horizontally supaya di tengah-tengah. Kemudian vertical arrangement-nya juga supaya di tengah gitu ya. Selamat datang, ini modifiernya fill max width,
kemudian kita buat button aja, button on clicknya nanti kita tampilkan ini tambah gitu ya, kemudian tambah lagi button, ini teksnya lihat misalnya ya, ini kita tambahkan modifier fill max width juga untuk lebarnya ya. Nah, kemudian kita kita ubah untuk di sini. Nah, di sini ada dua cara ya. Ini kita akan menggunakan tombol ini untuk berganti halaman. Ada dua cara. Yang pertama, kita bisa lemparkan nav controller ke home screen. Atau yang kedua, kita bisa buat kita bisa lemparkan fungsi eventnya. Oke, kita coba dua-duanya ya. Ini nanti ya tergantung, sebetulnya tergantung ya yang mana yang lebih enak lah gitu ya. Nah, contoh untuk tambah kita pakai nav controller, untuk lihat kita pakai ini on lihat gitu ya. Nah, jadi ini untuk lihat kita panggil on lihat ini. Untuk tambah kita pakai nav controller navigate ke form tadi ya. Nah, cukup seperti ini. Ini mirip dengan web ya, navigate kemudian rutenya apa, form gitu. Nah, ini harus sama dengan ini nih. Makanya ada satu praktek sebetulnya ini dijadikan konstanta. Nanti kita akan coba ya. Kita coba dulu. Jadi di sini kita lemparkan nav controllernya. Nah, kemudian di sini lihatnya nav controller navigate list gitu. Nah, kita tinggal pilih sebetulnya. Ini jangan, sebetulnya kalau untuk aslinya maksudnya di production itu jangan dicampur seperti ini ya. Kalian pilih aja mau lemparkan nav controllernya atau lemparkan eventnya ya. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya sudah terlalu banyak, mending lemparkan nav controllernya, jadi nanti di home screen yang mengelola gitu ya, seperti ini. Jadi nggak kebanyakan parameter, tapi ya dua-duanya bisa dilakukan. Kita coba dulu seperti ini. Kita coba jalankan ulang. Apakah ada error atau tidak gitu ya. Lumayan lama. Oh ya, sambil nunggu ini mohon maaf kalau kualitas suaranya ini ya berisik gitu, noise, karena mic saya sedang bermasalah. Oke, ini sudah jadi. Selamat datangnya lupa di center ya. Tambah dan lihat. Kita coba lihat dulu ya. Klik. Nah, muncul sini ya. Nah, harusnya kita tambahkan tombol back juga sih, tapi kita bisa menggunakan tombol back yang dari sini. Sama juga ya, ada stacknya. Tapi kita bisa tambahkan tombol back dari ini ya. Ini juga untuk ini. Nah, ini untuk kalau misalnya terlalu dekat gini, kita juga bisa atur-atur lagi paddingnya, tapi disarankan padding di dalam ininya. Jadi contoh yang
form tadi ya. Nah, di dalam kolom ini kita misalnya buat lagi kolom modifier dan paddingnya tadi 10 dp gitu ya, terus fill max width. Nah, ini kita cut, cukup sampai sini aja, kita paste di sini. Coba kita jalankan, mudah-mudahan nggak lama. Nah, ini kalau sudah pernah sekali build sih nggak terlalu lama ya. Kok form tadi. Nah, seperti ini. Jadi di saran lebih baik sih seperti ini ya. Jadi ada nested gitu. Jadi si modifiernya tetap di modifier yang atasnya tetap dipertahankan di sini gitu. Karena kalau paddingnya diubah nanti teroverride. Nah, ini tuh sebetulnya kalau modifier yang di atas itu akan lebih kelihatan berguna kalau top bar sama bottomnya itu sudah digunakan gitu ya. Di sini kan di scaffold itu ada top bar, bottom bar gitu, ada floating action button. Ini kalau misalnya mau pakai floating action button bisa nih. Floating action button ya. Floating action button itu kita bisa kita bisa import dia apa nah, ada on click home. Nah, ini teksnya sebetulnya kita perlu image ya, tapi coba kita harusnya image. Sebentar, saya image painternya itu base. Kita bisa tambahkan dulu di sini drawable, di kanan new, munculnya di layar saya yang lain, tapi nanti ada vektor aset. Clip artnya bisa kita pilih, misalnya plus ada ya head. Nah, ini oke. Jadi ada yang circle, kita pilih ini aja. Next, finish, add. Oke. Enter resource. Nah, ID-nya r.drawable. Tadi R-nya ini kita import dulu. Import cluster. Pastikan ini ID Aceh Unpas agenda ya. Nah, ini kita mau add ini baseline, add. Nah, content description, add aja seperti ini ya. Contoh, coba kita jalankan. Maka perlu, tadi ada sebetulnya posisinya juga bisa kita atur. Nah, ini kalau di sini di bawah ya. Oke, nah sama. Jadi kita bisa aja kita nggak ada tombol tambah, tapi di sini tombol tambahnya, tapi dia akan terus ini muncul. Nah, ini harus kita kalau mau nggak muncul pakai if di sininya, if gitu. Nah, kalau contoh udah dicontohin, kalau current destination-nya itu home, baru dia akan muncul. Kalau enggak, dia tidak akan muncul gitu ya.
ini malah nggak muncul. Nah, if nav controller current destination rutenya sama dengan home, harusnya dia muncul. Ini jadi nggak muncul semua current destination-nya. Rutenya apa ya? Coba kita log ya. Oh, dia bukan string, harus to string dulu. Oh, rute string kok. Coba kita dia string yang nullable. Coba kita jalankan ya. Sudah ya. Kita cek di logcat. Rutenya 0 ternyata dia ya. Nah ini ya harusnya ke home sih. Nah destination-nya entah kenapa 0 dia. Berarti dari sini masukkan destination ini sepertinya 0. Sepertinya kalau gitu harus kita bikin state-nya aja gitu. Current route member mutable set or string import. Ini ya memang agak repot. Is ini home, kita pindahin deh ke atasnya. Oke, nah berarti ini current route dot value. Kita coba jalankan. Nah ini baru benar ada ya. Kalau kita klik plus dia hilang gitu. Jadi kita harus bikin state sendiri sepertinya. Saya nggak tahu kenapa current route-nya tadi kalau dari nav controller mungkin belum ke trigger gitu ya. Jadi ada saat-saatnya gitu. Nah tadi ini kan hardcode semua nih. Jadi disarankan kita untuk membuat sebuah kelas ya. Contohnya biasanya sih bikin kelas namanya navscreen. Ini adalah seal class. Jadi sebetulnya seal kelas itu kalau kita sholat ada nggak ya penjelasannya? Seal class itu jadi dia nggak bisa diturunkan lagi lah gitu ya. Nah ini jadi kita buat di sini tuh objek apa ya namanya, konstanta gitu ya, objek navscreen home misalnya seperti ini. Ini kenapa too many argument? Oh bukan navscreen, oh sorry, navscreennya di home. Terus jadi kita buat navscreen ini ya sebagai
pojok sih sebetulnya, tapi dia sealed, artinya dia nggak bisa di extend lagi. Home, kemudian tadi ada form dan ada list ya. List. Nah di sini jadi kita bisa panggil home root ini gini. Jadi kalau misalnya berubah-ubah ya nggak usah ubah semua gitu, bisa ubah di nav screen-nya aja. Kenapa harus objek bukan string biasa? Karena ya supaya lebih rapi gitu ya strukturnya. Ini sama aja kalau dijalankan juga akan hasilnya akan sama, tapi ini lebih teratur, lebih mudah untuk sekali lagi untuk di maintain gitu. Oke. Nah kemudian si parameter ini juga bisa digunakan untuk parameter gitu ya. Contoh untuk edit gitu ya, kita bikin ada form kita ubah jadi add aja lah ya, add gitu ya. Kemudian kita tambahkan edit gitu. Nah, kalau edit kan harus ada ID-nya ya, ID-nya yang mana yang mau diedit. Nah kita bisa menggunakan path parameter seperti ini. Jadi slash seperti di seperti di web gitu ya. Mungkin kebanyakan web ada yang seperti ini formatnya, menggunakan kurung kurawal, kemudian nama parameternya apa gitu, seperti ini. Terus ini jadi edit. Tapi kalau untuk yang ini yang menggunakan parameter, kita perlu kenapa kita perlu menggunakan objek? Karena kita perlu turunannya. Jadi file with argument edit ID. Nah jadi di sininya itu biarin edit aja tuh, terus di bawahnya argumen nolnya adalah ID gitu ya. Jadi rute with argumennya apa? Di sini rutenya edit, tapi rute with argumennya apa dan argumen ke nolnya apa. Jadi kalau ada ini tuh bisa banyak ya, misalnya ID nama gitu ya. Nanti ada argumen 1, argumen 2 gitu ya. Gitu. Oke, nah jadi di sini di main activity itu atau di main screen itu kita panggilnya di sininya, di composable-nya itu tetap editnya. Tapi di sini kita bisa mengambil kita bisa mengambil nilai dari rute with argument ya. Ini rute with argument, kemudian kita bisa mengambil argumennya atau parameternya menggunakan metode yang sudah disediakan atau fungsi yang sudah disediakan. Ini argumennya sama dengan list of. Nah, ini jangan di hardcode lagi.
nav argumen. Ini gimana? Ini nav screen, edit, argumen 1, argumen 0. Argumen 0 ini bawa aja biar enak. Tipenya string. Nav argumennya perlu kita import. Ini kurungnya apakah sudah? Ini belum diimport. Import nav argumennya. Oke, nav argumennya sudah kita import. Dia list of-nya sudah segini. Apa kurungnya? Kayaknya nav screen, ini harusnya dihapus. Rute with argument, kemudian argumennya kalau ada banyak nanti ya, karena ini list of, jadi di sini bisa ditambahkan koma gitu ya kalau ada banyak, karena ini satu, jadi kita cukup satu aja. Nah, kemudian kita aksesnya itu menggunakan backstack entry ini. Jadi kita misalnya id sama dengan backstack entry dot arguments, tanda tanya karena bisa null, get string screen dot edit dot argumen 0. Nah, ini caranya. Nah, kalau misalnya ini karena bisa null, kita tetap perlu nilai default ya. Nilai defaultnya misalnya string kosong seperti ini ya. Atau kalau misalnya kita nggak mau proses, kita bisa menggunakan return at composable. Jadi ini kita tidak akan proses kalau ID-nya tidak ada gitu. Nah, di form to do misalnya kita tambahkan ID string 0 gitu ya. Kemudian di sini kita tambahkan ID sama dengan ID. Jadi kalau ada defaultnya 0, kalau misalnya memang add itu kan tidak perlu ID ya. Jadi tidak apa-apa, tidak dilemparkan. Kalau edit baru dilempar gitu. Nah, di sini di view model sudah belum ada ini ya. Kita ubah view modelnya. Find ya, find ID. Kita buat jadi state, kita buat state baru, item misalnya. Ini ganti jadi dari boolean jadi to do. Ini value-nya 0 aja. Find is loading to do repository. Nggak ada find ya. Di to do repository-nya juga perlu kita tambahkan metode untuk mencari. Kita cukup nyari dari DAO aja sepertinya. Select bintang from to do where ini ya. Nah, jadi returnnya to do tanda tanya, jadi dia bisa no. Sebetulnya ini bisa seperti ini, sama dengan DAO.find ID gitu ya. Jadi dia di sini ini dihapus. Ini sebenarnya nggak perlu is loading kalau nggak pakai
kalau enggak ke server ya. Seperti ini, to-do tanda tanya let. Jadi kalau ada, kalau nggak nol baru kita lemparkan gitu ke sini ya. Nah, di sini if ID tidak sama dengan nol, view model dot find ID. Ini tapi sepertinya perlu pakai scope dot launch ya. Sorry, harus pakai launch effect. Key satunya adalah ID. Ini jadi ya. Jadi kalau key-nya itu ID, kalau ID-nya berubah dia akan di launch gitu ya. Gitu. Nah kemudian kita observasi item local lifecycle owner dot current ya. Nah title value, nah udah ini. Tuh. Ini tapi untuk button simpannya. Nah, jadi kita ubah juga nih, var ID sama dengan ID, jangan ID ya, ID apa ya, baru aja deh, ID.toString. If ID-nya tidak sama dengan 0, maka ID baru sama dengan ID. Tapi sekarang udah diubah ya, dijadikan 2, jadi berarti gini tetap. Update gini, kalau ID-nya tidak sama dengan 0 berarti dia update, kalau ID-nya 0 berarti dia insert. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan. Oke, ini sudah muncul. Kita coba. Oh iya, belum. Ini ya. Jadi kita berarti harus melemparkan nah ini juga terserah nih. Kalau ini kan delete-nya kita kita ubah kali ya. On kliknya kita kita lempar ke atas. Nah, ini nanti ada penjelasannya, ada teorinya ya, lempar ke atas gitu. Nah ini kan tadinya delete, kita ubah ya, lemparkan ke atas. Ke atas itu artinya ke composable yang lebih atas gitu ya, yang memanggilnya. Di sini jadi di sini sorry, berarti di list to do screen tadi on click ini harus melemparkan parameter string, yang mana yang dilemparkan adalah ID. Tuh, seperti ini ya. Jadi di sini string, di sininya ID. Nah, kemudian tadi di main screen, nah kita bisa navigasi, edit gini. Nah ya, jadi pakai string gini, di concat sebetulnya ya, menggunakan slash, kemudian it itu ID di sini. Kalau misalnya kurang jelas, ini saya ubah jadi ID, kemudian ini jadi ID. Jadi seperti ini. Kita coba jalankan. Jadi sekarang ketika diklik si
tabel datanya di sini itu bukan lagi delete tapi edit. Oh, ini masih delete namanya ya, atau kita jadikan dua aja gitu, jadikan dua aja, dua tombol. To do item, oh iya, ini kita tambahkan edit gitu, on delete klik, ini berarti on edit klik string unit ini ya. Nah, ini weightnya jadinya sama semua. Ini saya ubah jadi 1,5, coba nggak kekecilan nggak ya. Sebetulnya bisa kita ganti menjadi gambar tadi ya. Kalau mau tambahkan di sini drawable lagi, atau ya kita bisa ambil dari internet gitu ya. Flash, move, delete. Nah, ini delete. Oke, finish. Tambahkan ke git. Saya tambahkan lagi vektor asetnya, pensil atau edit aja udah gitu. Edit, finish ya. Tadi di main screen mana, kayak gini, sama. Ini untuk edit ya, edit. Ini untuk delete. Ini lebih baik kita on edit dan on delete. Kalau on delete tadi scope.launch view model.delete id itu ya, ini id, ini juga id, tapi kita lemparkan ke atas on click ya. Coba kita jalankan. Lihat, nggak kelihatan ininya, kekecilan ya, nanti bisa disesuaikan lah ya. Oke, ini delete masih tetap, malah dia hapus. Nah, kita tambahkan lagi yang baru kalau gitu. Kenapa dia error? Navigation destination that matches. Oh, masih form dia ya. Main screen. Add root. Oh, di itu yang di home screen belum kita ubah. Nah, screen dot add dot root ini on lihat udah jalankan. Oke, title tes 2024 0102 simpan. Oke, nah ini karena nggak ada ini jadi nggak kelihatan ya. Klik back, lihat ada, kita klik edit. Kenapa dia false close? Kita cek lagi. Navigation destination that matches edit ID. Oh, sorry. Rute kan. Salah ini, rute aja ya, bukan rute with argument, tapi ini rute aja.
Kita jalankan lagi, klik lihat, klik edit. Nah, muncul datanya sudah diisi tadi. Kita coba tambahkan teks. Oke, simpan. Nah, sudah ke refresh ya. Nah, ini ya masalah state manajemennya masih harus diperbaiki tadi ya. Ketika menyimpan ini juga harus diperbaiki di ikonnya ya. Ketika menyimpan juga tadi ada perbaikan-perbaikan. Ya, tapi kira-kira seperti itu untuk navigasi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.